Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Di pertemuan kali ini ya saya akan membahas terkait dengan materi stunting di modul 3 khususnya, yaitu terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting melalui penemuan kesejahteraan ibu hamil. Di sesi 3 yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu, dan langkah 2 yaitu terkait dengan dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Jadi nanti ibu semuanya cermati nggih terkait dengan materi stunting ini. Ada yang masih ingat apa itu stunting? Stunting itu pertumbuhan kurang pada anak kecil yang tidak sesuai dengan umur, tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Iya, jadi stunting itu adalah pertumbuhan anak yang istilahnya tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya, itu namanya stunting. Kira-kira ada nggak di lingkungan ibu-ibu semuanya yang seperti itu? Ada nggak? Kurang lebihnya Ada ya? Ya, ini memang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah terkait dengan stunting karena cukup besar ya yang menderita stunting di negara Indonesia. Makanya kami selaku pendamping PKH itu ya diberikan ya materi terkait stunting untuk disampaikan kepada khususnya KPM PKH di setiap pendampingannya masing-masing. Oke, di sini saya akan bagi kelompok Ibu. Jadi ada 4 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, ya, 3 dan 4. Kemudian silakan nanti ibu-ibu bisa menggambar ya, menggambar terkait denah ruangan, yaitu ruang tamu ya, apalagi ruang kamar mandi, kamar tidur dan dapur. Oke, ruang tamu ya. Kemudian kamar mandi ya, silakan. Ini kamar tidur dan dapur. Nah, silakan nanti ibu-ibu itu bisa menggambar denah setiap apa yang ya tadi saya kasihkan. Itu kan sudah ada tulisannya ya. Dia ada ruang tamu, ruang dapur, kemudian apa, kamar mandi dan ya tidur. Ini pokoknya ya. Silakan langsung saja ibu untuk bisa menggambar ya ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur dan ruang dapur. Saya kasih waktu 3 menit saja. Oke, cukup ya Ibu ya gambarnya ya. Nah, setelah Ibu semuanya selesai menggambar, silakan untuk ditulis kira-kira aktivitas apa yang dilakukan oleh ibu hamil yang mulai dari istilahnya bangun tidur sampai mau tidur lagi ya, di setiap ruangan. Bahkan dapur, apa sih kira-kira aktivitas apa yang dilakukan oleh ibu hamil? Kamar mandi apa kira-kira? Ruang tamu apa kira-kira? Kemudian dan kamar mandi apa kira-kira? Seperti itu. Sudah selesai nggih? Oke. Oke, setelah itu silakan dilihat jawabannya, gambarnya lain sebagainya. Nanti saya akan tanya ya. Yang pertama coba Ibu Ratna, kira-kira apa sih aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil ya, misalkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jangan dapat yang ruang tamu ya. Apa coba kira-kira? Menyapu. Oh ya, ruang tamu. Satu, menyapu, Bersih-bersih ya, bersih-bersih, dan rata kaca. saya. Oke. Kemudian yang kedua untuk dapur, coba. Masak. Dapur, masak. Bersihkan meja kompor. Oh iya, kompor lah ya.
itu cuci piring juga ya, termasuk ya. Ya, cuci piring. Oke, itu saja. Kemudian untuk yang kamar tidur, coba apa kira-kira? Membersihkan kasur, Ya, melipat selimut, kamar tidur satu, membersihkan kasur, kasur, melipat selimut, melipat selimut dan disapu. dan Sapu. sapu ya. Kemudian yang terakhir Kamar mandi, kamar mandi ya, kamar mandi apa? ambil air wudhu, Ya, sholat, wudhu ya, wudhu terus cuci baju, cuci baju ya, mandi atau membersihkan diri, cuci baju ya, mandi, mandi. membersihkan kamar mandi. Oh iya. Oke, setelah itu saya tanya nih kepada ibu semuanya, apa ya kegiatan yang paling sering dilakukan oleh ibu hamil kira-kira? Ya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Coba Ibu Ratna, yang paling sering dilakukan oleh ibu hamil? Yang paling sering bersih-bersih. Bersih-bersih ya, bersih-bersih baik itu nyapu ya, mungkin di dapur ya, cuci piring dan lain-lain. Oke. Kemudian ada lagi yang lain, Bu Siti? Istirahat yang cukup. Istirahat cukup ya. Oke, jangan sampai capek ya. Ya, harus seimbang. Harus seimbang ya antara ya Antara pekerjaan kegiatan. dan Oke. Ada lagi tambahan, Bu? Kayaknya cukup. Cukup ya. Oke, jadi itu. Kemudian kira-kira berapa lama sih ya ibu hamil itu bisa melakukan itu semuanya? Ya misalkan tadi apa? Bersih-bersih kira-kira berapa lama sih biasanya, Bu? Jenengannya paling pengalaman 3 jam. Karena itu aja udah rasanya udah capek. 2 sampai 3 jam ya. Kayak misalkan bangun jam 5 ya. Jam 5. Berarti 2 sampai 3 jam berarti ya sampai jam 8 ya. Jam 8. Oke. Ya. Bersih ya. Oke, kemudian kira-kira apa sih pengaruhnya terhadap apa ya ibu hamil dan janin yang dikandungnya, kira-kira apa ketika jenengan melakukan bersih-bersih? Apa sih kira-kira sih? Apa Bu kira-kira? Atau mungkin bisa jadi janinnya kuat sih atau gimana kira-kira? Jadi sehat, terus tidak apa ya? Istilahnya wong Jawa itu enggak bebuan. Oh, tidak beban ya. Jadi ya harus tetap bergerak ibu ya kalau hamil ya, jangan tidur terus gitu ya. Oke. Dadanya juga sehat. Dadanya sehat ya. Pokoknya ya efeknya itulah. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini kira-kira peran anggota keluarganya ibu ya ketika jenengan itu sedang hamil, apa sih yang dibantu misalkan oleh suami ibu? Apa kira-kira Bu Ratna? Coba. Membantu mencuci piring ya. Oke, kemudian Cuci baju. mencuci baju. Oke, Bu bersih-bersih ya. Bu Siti apa kira-kira? Jika sudah memiliki kakak, mungkin suami bisa mandiin kakak dulu gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ya harus ada apa ya? Seimbang. Seimbang ya, pembagian lah ya, jangan Pembagian kerja. ya pembagian kerja ya. Ketika istri sedang hamil ya jangan istri juga yang kerja itu kan, suaminya malah ngerokok atau gimana, itu kan ya nggak bener ya. Jadi harus kerjasama lah seperti itu. Itu yang kira-kira perlu dilakukan ya oleh ibu hamil atau anggota keluarga supaya ya ini salah satu untuk mencegah yang namanya stunting. Oke, jadi perlu ibu-ibu ketahui bahwa ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Boleh kerja kayak tadi mungkin 2 sampai 3 jam ya. Selebihnya itu istirahat. Ya jangan keras misalkan sawah atau apa itu ya jangan dulu lah ya. Kayak kemudian keluarga itu dapat mendukung ibu hamil ya, berbagi peran. Nah, kayak tadi ya suami itu juga bisa membantu nyuci baju atau menyapu dan lain-lain. Nanti istrinya yang sedang hamil itu misalkan masak atau seperti apa. Oke, kemudian keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri
mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Karena itu juga penting. Karena kan ada yang ketika tidak diingatkan, ibu hamil kadang males, ada nggak kayak gitu? Itu ya. Nah, iya, ini juga perlu peran anggota keluarga, begitu suami atau mungkin bapak ibunya ini mengingatkan ya, supaya ibu hamil juga harus menjaga kebersihan dirinya. Jangan jarang mandi atau mungkin jarang makan dan lain. Ini kan jarang gerak, duduk terus. Nah, itu. Ini efeknya nanti sama janin itu sendiri dan terutama ibu hamil. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan sebaik mungkin, kebersihan tidak dilaksanakan sebaik mungkin, ini sekali lagi efeknya bisa terhadap stunting. Pokoknya silakan diperhatikan baik-baik ya, masalah gizinya ya, kegiatannya di rumah ya, pola makan dan lain-lain, silakan diperhatikan sebaik mungkin, jangan diabaikan ya, karena penting sekali untuk yang namanya ibu hamil. Kira-kira sudah paham ibu-ibu? Paham ya? Jadi itu yang materi pada pertemuan kali ini terkait dengan stunting di modul 3. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan terhadap stunting ini bisa jenengan serap, bisa jenengan terima, dan bisa dilaksanakan, dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ketika jenengan mungkin sedang hamil, atau tetangganya jenengan atau keluarganya ibu-ibu semuanya ada yang sedang hamil, silakan bisa dibagi informasinya. Itu saja. Ada yang mau tanya? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.